Dan kita akan kembali mengupdate lagi informasi melalui sambungan telepon. Sudah ada Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Selamat pagi Pak Sutopo. Pak Sutopo, saya ingin mengupdate untuk jumlah korban hingga saat ini berapa Pak? Ya, jumlah korban sampai saat ini dapat kami laporkan total meninggal adalah 99 orang. Jadi 99 orang meninggal, kemudian 1 orang hilang, 133 luka berat, kemudian 539 luka ringan. Baik, sejauh ini bagaimana penanganan terhadap korban yang tertimpa bangunan di sana, Pak? Ya, masih dilakukan pencarian. Jadi pagi ini dilanjutkan operasi SAR untuk mencari korban yang diduga masih berada di bawah-bawah bangunan, sehingga pencarian masih terus dilakukan dan ribuan personil dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, PMI, Tagana, dan relawan lainnya masih melakukan pencarian, khususnya dipusatkan di PD Jaya, kemudian beberapa juga ada di Kabupaten Biren dan Kabupaten Pidi. Oke Pak Sutopo, tadi jumlah korban yang Anda sebutkan, apakah ini seluruhnya dari Kabupaten PD Jaya saja Pak? Ada dari tiga kabupaten, jadi dari PD Jaya, Biren, dan Pidi. Untuk Kabupaten Pidi, 96 orang meninggal dunia, 128 luka berat, 411 luka ringan. Sedangkan di Kabupaten Biren, 2 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat, 128 luka ringan. Di Kabupaten Pidi, 1 meninggal dunia dan 1 hilang. Baik, sejauh ini apakah Anda juga menghimbau juga terkait layanan telepon untuk informasi terkini bagi para masyarakat yang ingin mencari anggota keluarganya seperti itu, Pak? Pertama belum ada, jadi hari ini posko darurat baru akan didirikan. Jadi kemarin setelah tiba di PD Jaya, Bapak Kepala BNPB, Pak Willem Rampangile juga langsung melakukan rapat dengan seluruh stakeholder yang ada, langsung juga menyampaikan mekanisme atau apa saja yang harus dilakukan, termasuk pendirian posko, struktur komando tanggap darurat, dan sebagainya. Nah, baru siang ini baru didirikan pos komando, artinya mengkomando semuanya. Sedangkan pos-pos yang ada sudah ada, pos dapur umum, pos kesehatan, pos pengungsian di beberapa tempat sudah didirikan. Namun untuk pos komando yang tentu juga akan ada media center dan sebagainya, rencana hari ini akan didirikan. Sehingga dalam tadi malam Kepala BNPB memimpin langsung rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan lainnya. Ya Pak Sutopo, bagaimana dengan proses evakuasi pada hari ini akan dimulai pukul berapa Pak? Kalau pagi ini saya jam 6 sudah dimulai, di beberapa tempat tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian, di mana difokuskan di beberapa tempat, terutama di Kecamatan Maurede, Kecamatan Priang Gading, kemudian Kecamatan Bandar 2, dan Bandar Baru. Jadi tiga kecamatan ini akan, saya rasa dibagi beberapa tempat sudah dilakukan pencarian karena memang kondisinya tersebar, artinya bangunan-bangunan yang roboh tadi saya sampaikan cukup banyak, ada 105 ruko roboh, 106 rumah rusak berat, dan pendataan masih terus dilakukan. Kemudian juga pengungsi, tadi untuk data sementara terdapat 2.154 jiwa pengungsi yang tersebar di 11 titik di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Murah 2 dan Kecamatan Merudu. Ini data sementara karena kecamatan yang lain kami belum mendapatkan data. Baik. Kemudian juga ada 5.268 unit rumah dan 14 masjid masih dalam kondisi rusak. Ya, kami ingin mengkonfirmasi kembali Pak terkait korban jiwa yang dari data BNPB ini dihimpun hingga pukul berapa Pak? Data ini yang tadi saya sampaikan, 99 orang meninggal kemarin Rabu 7 Desember pukul 20.00. Baik, terakhir pukul 8 malam begitu ya Pak ya? Ya, betul. Baik, dan terkait posko-posko yang akan didirikan di BNPB bisa dijelaskan terkait lokasinya di daerah di mana saja Pak?
Kami belum dapat, Mbak. Kami belum dapat titik poskonya ada di mana saja secara detail. Tadi baru kami sampaikan kalau pos komandonya itu ada di kantor bupati, akan didirikan di situ. Baik. Oke, bagaimana dengan antisipasi cuaca Pak? Karena kemarin Kabupaten Pidijaya diguyur hujan dengan intensitas cukup berat. Bagaimana dengan antisipasi ini untuk posko-posko pengungsi? Ya tentu dalam hal ini penanganan juga akan menyesuaikan kondisi cuaca karena kita kan tidak mungkin juga menolak hujan dan sebagainya. Jadi di dalam penanganan termasuk pencarian, operasi SAR dan sebagainya kita menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Baik. Kalau dirasakan mengganggu atau menghambat ya untuk sementara kita hentikan, nanti kita lanjutkan dalam kondisi yang lebih memungkinkan. Sudah berapa banyak tim Pak yang sudah diturunkan dari pihak BNPB dan apakah masih ada tim susulan yang nanti akan menuju ke Pidijaya juga Pak untuk penanganan korban? Kalau total semua lebih dari 1.000 personil yang dikirimkan, baik personil dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, PMI, Basarnas, Tagana, kemudian juga relawan-relawan dari NGO-NGO, Muhammadiyah, Aksi Cepat Tanggap, Lasismu, dan sebagainya. Jadi banyak yang sudah melakukan di sana. Bahkan kemarin diterbangkan dengan menggunakan 3 pesawat Hercules, tenaga medis dan peralatan yang ada, yang hari ini akan didirikan rumah sakit lapangan untuk mendukung penanganan khususnya bagi para korban luka. Jadi rumah sakit yang saat ini kita gunakan seperti Rumah Sakit Umum Pidijaya, Rumah Sakit Biren, Rumah Sakit Fauziah di Biren, Rumah Sakit Tengku Ciditiro, PD di Sigli, juga kondisinya banyak pasien sehingga masih memerlukan tenaga medis dan peralatan yang ada. Itulah yang menyebabkan kemarin diterbangkan dengan menggunakan 3 pesawat Hercules, bantuan dari TNI, kemudian dari kepolisian, dari Polri juga mengirimkan tenaga-tenaga medis yang ada, kemudian dari Kementerian Kesehatan mengirimkan tenaga medis dari kabupaten sekitarnya, termasuk juga bantuan dari MDMC, kemarin mengirimkan beberapa tenaga medis dan peralatan yang ada. Ya Pak Sutopo, apa kendala pada saat proses evakuasi saat ini Pak? Apakah membutuhkan alat-alat khusus di sana? Ya, kita masih memerlukan peralatan berat, mengingat korban yang diperkirakan masih tertimbun tadi kan tertimbun oleh material-material yang cukup berat, yaitu dari bangunan-bangunan yang roboh tadi. Tentu memerlukan beberapa alat berat untuk memudahkan kita dalam menyingkirkan puing-puing beton-beton yang banyak di sana. Nah, dalam hal ini kemarin sudah cukup banyak juga peralatan didatangkan dari Kementerian PU, dari Dinas PU maupun dari TNI, dan punya pihak swasta pun kita kerahkan. Sampai saat ini kita masih memerlukan, mengingat ada beberapa tempat yang kita masih memerlukan, namun kendalanya ada beberapa ruas jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan alat berat karena kondisi jalannya sangat kecil. Sehingga dengan kondisi seperti itu ya pencarian dilakukan secara manual, artinya Basarnas, TNI, Polri maupun relawan yang ada di sana memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada saja untuk mencari korban. Baik, terima kasih Pak Sutopo, Kepala Pusat Data Informasi dan juga Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah bergabung bersama kami.